Oke, eh, jadi saya ulang lagi ya. Selamat pagi semuanya ya. Terima kasih kehadirannya pada Zoom pagi hari ini ya. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk mata kuliah eh, legal memorandum dan eksaminasi ya. Jadi eh, untuk mata kuliah ini dia bobotnya 4 SKS ya. Jadi dia kalau menurut saya karena di belakang nama ini di nama kelas saudara itu tidak ada ininya konsentrasinya. Kalau menurut saya ini eh, mata kuliah wajib ya untuk semester 6 ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai ke mata kuliah kita yang legal memorandum dan eksaminasi, saya mau menjelaskan sedikit terlebih dahulu bahwa eh, kita mesti tahu dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan legal memorandum dan eksaminasi ya. Jadi secara garis besar deh seperti ini. Legal memorandum dan eksaminasi itu adalah, kalau legal memorandumnya itu sendiri, dia sering tumpang tindih dengan istilahnya legal opinion. Kalau legal opinion itu ke pendapat hukum. Kalau legal memorandum itu, dia adalah kumpulan analisis hukum di mana dia biasanya disusun itu oleh pengacara atau mahasiswa hukum tentang suatu peristiwa di mana peristiwa hukum ini dia belum terjadi, kita bilang. Jadi dia dibuat analisis hukumnya dulu, kita bilang ya. Jadi kalau misalnya diundangkan suatu peraturan perundang-undangan terbaru, kita harus buat analisis hukumnya dulu. Jadi kalau misalnya gini, dibuat misalnya tentang undang-undang kecelakaan lalu lintas, ya kan? Dibuat undang-undang itu kalau memang kita bilang fenomena di Indonesia pasti karena terjadinya banyak kecelakaan lalu lintas, maka baru dibuat undang-undang, ya. Jadi kalau legal memorandum ini pada dasarnya kita membuat analisis hukumnya itu di mana sebelum terjadinya banyaknya kecelakaan ya di jalan raya yang terjadi di Indonesia. Jadi kita buat analisis hukumnya. Jadi dia biasanya dibuat sebelum peristiwa hukum itu terjadi. Sedangkan eksaminasi ya itu dia evaluasi atau tinjauan hukum jika peristiwa hukum itu sudah terjadi. Jadi kalau di sini kita gabungkan nama mata kuliahnya, legal memorandum dan eksaminasi, berarti legal memorandum itu di mana analisis hukum itu dibuat oleh pakar hukum, dalam hal ini adalah pengacara, dan mahasiswa hukum juga bisa membuat hal tersebut, kita bilang, di mana suatu peristiwa hukum belum terjadi. Sedangkan eksaminasi ya, dia itu kita buat, kita bilang ya, jika suatu peristiwa hukum itu sudah terjadi, baru kita buat tinjauan atau evaluasi terhadap kasus atau peristiwa hukum tersebut, ya. Oke, jadi supaya lebih ini ya, lebih enak kita ngomong ya, saya share screen dulu ya, sebentar ya. Dulu ya. Hmm, hmm. Nggak bisa, saya kecalinnya kayak mana nih caranya? Ntar dulu ya. Tidak bisa. Galeri. Oh ya, bentar ya. Galeri, habis itu, bentar ya. Social view, show meeting text. So, galeri, immerse, speaker. Bentar ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Saya agak aneh nih tampilannya.
Oke, exit rupanya. Ntar ya. Hmm, mana dah? Share screen. Oke, ini ya, eh ntar dulu ya. Oke, jadi untuk pertemuan pertama kita, ini kan sebenarnya kita masih cerita tentang kontrak perkuliahan ya. Jadi kontrak perkuliahan itu juga sudah saya share kepada saudara di grup kelas ya. Jadi secara garis besar bisa saya eh, kasih tahu bahwa kalau untuk kontrak kuliah dengan saya, eh, kita kan pakai ada presentasinya ya. Jadi saya ngambilnya dari dua. Yang pertama itu dia nilai etika 75% dan yang kedua itu dari nilai ujian ya 25% ya. Jadi kalau kontrak kuliah ini pada dasarnya tiap-tiap kita bilang dosen itu tidak ada yang sama kontrak kuliahnya kita bilang ya. Jadi kalau untuk dosen pengampu mata kuliah ini, koordinator mata kuliahnya ini Dr. Suci Ramadhani SHMH. Jadi nama saya tidak ada di sini karena kami tim teachingnya rame. Ya, jadi tim teaching untuk mata kuliah legal memorandum dan eksaminasi ini rame, makanya dia nggak bisa kita masukkan. Nama saya sendiri nggak bisa dimasukkan di sini karena kebetulan yang membuat ini adalah koordinator kelasnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi, untuk capaian pembelajaran kita untuk pertemuan satu itu adalah saudara selaku mahasiswa itu yang pertama dapat memahami dan menjelaskan tentang visi misi Unpad ya, tujuh nilai dasar yayasan, kontrak perkuliahan ya. Selain itu nanti ada informasi tentang materi, tugas, teknik pembelajaran. Ya, jadi sistem penilaian dan sistem penilaian dan sumber pembelajaran yang dipergunakan dalam mata kuliah kita bilang ya. Jadi kita untuk pertemuan 2 sampai pertemuan 16 itu nanti kita kuliahnya di kampus ya, kuliahnya di kampus 3 ruangan AA101. Jadi kebetulan ruangan itu ruangan baru adanya di areal parkiran. Ya, nanti kalau saudara sempat ke kampus bisa dilihat ya ruangan kuliah kita di mana. Jadi tiap Sabtu nanti kita kuliahnya di situ. Ya, tiap Sabtu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi kalau ini saudara kan selaku mahasiswa semester 2 pasti sudah tahu tentang 10 nilai Tamadun Unpad ya. Nanti ini bisa saudara baca-baca apa saja nilai Tamadun dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Karena ini kebetulan memang dimasukkannya di eh, kita bilang materi pertemuan yang pertama ya. Jadi nanti kita kuliahnya itu berdasarkan per materi yang nanti akan saya kirimkan jadi nanti saya akan kirimkan setelah ini ya, setelah kita selesai kuliah, itu eh, materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Sedangkan materi pertemuan 8 itu nanti soal ujian tengah semester. Nanti saya akan share juga soalnya. Ya, nanti akan saya share juga. Jadi kalau mengenai eh, kuis kita sendiri ya, kan kalau poin penilaian itu kan ada kuis tugas,
UTS dan UAS ya. Jadi nanti kuis kita itu akan saya selenggarakan 2 kali. Yang pertama itu di pertemuan yang kelima, ya kuisnya itu di kampus maksudnya ya. Berarti waktu saudara kuliah itu kuisnya di pertemuan yang kelima dan pertemuan yang ke-15 itu ya. Di pertemuan 5 dan pertemuan 15. Kalau mengenai tugas ya, itu nanti kita akan buatnya presentasi kelompok. Jadi gini, ini waktu pertama sekali di saya lihat di portal saya, mahasiswa yang terdata itu baru 16 orang di kelas ini. Cuma ini sampai pagi ini kok udah lebih daripada 20 saya lihat ya. Jadi mungkin nanti masih ada lagi yang mahasiswa lain yang mungkin akan masuk di kelas ini. Saya nggak tahu ya, semester 6 ini sebenarnya jumlah mahasiswanya berapa. Karena baru kali ini saya ngajar di semester 6, karena biasanya saya ngajar itu di semester 2 dan semester 4. Itu kalau semester 2 itu biasanya mahasiswanya 30 orang. Semester 4 itu karena dia sudah konsentrasi, paling banyak ya mungkin sekitar 30. Karena saya spesifikasinya di Perdata ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau untuk tugas kita ya, nanti presentasi kelompok, nanti yang akan dibahas itu sebenarnya materi kuliahnya ya. Nanti akan saya share RPS kuliahnya. Jadi di pertemuan yang kedua pada saat nanti kita kuliah setelah nanti Lebaran di tanggal 28 Maret 2026, nanti saya akan terangkan lagi di kelas mengenai kontrak kuliah kita lebih jelas dan juga tentang pembuatan tugas kuliah. Ya, jadi kalau tentang pembuatan tugas kuliah tidak mungkin saya terangkan kepada saudara di Zoom karena itu agak lama. Nanti saya terangkan bagaimana cara membuat tugasnya dan nanti mengenai masalah presentasi apakah harus pakai laptop atau tidak pada saat di pertemuan 2 nanti akan saya infokan. Karena kalau saya ngajar di kelas sekarang dosen itu diwajibkan itu ngajarnya pakai laptop. Ya, jadi sekarang semua dosen itu wajib ngajarnya pakai laptop gitu maksudnya. Jadi yang diajarkan juga sesuai dengan pertemuan, materi di pertemuan tersebut. Namanya juga aturan kampus ya, jadi kita juga mesti ikut ya. Oke, saya lanjutkan nanti ini bisa dibaca ya. Sore. Nah, visi misi Unpad nanti ini saudara juga bisa saudara baca ya. Pokoknya kalau visi kita sendiri eh, kita kan perguruan swasta ya, jadi dia berbasis religius dalam mengembangkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Jadi kalau misinya nanti dia ada 5, nanti saudara juga bisa baca ya, dia melaksanakan pengabdian, ada mengembangkan iptek ya, melaksanakan pendidikan, mendorong fungsi kekhalifahan dan lain-lain. Selain itu juga melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dan sebagainya ya. Jadi pokoknya nanti ini saudara bisa baca. Insya Allah sih nggak akan saya tanya, nggak akan saya tanya di ujian tengah semester. Tapi ini sekedar untuk pengetahuan karena ini adalah bagian daripada pertemuan kita yang pertama ya. Oke, saya lanjutkan. Ini 7 nilai dasar yayasan juga ya, dulu nilai dasar yayasan ya. Jadi gini deh, kalau saudara kuliah dengan saya pribadi, saya memang kalau untuk nilai 75% itu saya ngambilnya dari etika. Makanya saya buat nilai ujian itu 25% kita bilang ya. Jadi kalau nilai etika itu yang pertama nanti saudara datang tepat waktu di kelas ya. Jadi karena kita pagi banget ya, jadi toleransinya saya kasih ke mahasiswa itu 20 menit nanti ya. Toleransinya 20 menit karena kita kuliahnya jam 8 pagi. Jadi paling lama saudara bisa masuk di kelas saya itu 08.20. Kalau ada yang terlambat, ya nggak mungkin juga saya usir saudara, tapi saya tandai saudara di absen karena saudara terlambat, kita bilang. Ya, habis itu minimal kehadirannya, ya. Saya ada buat di situ minimal saudara bisa lulus kuliah dengan saya itu kehadirannya 10 kali. Ya, ini Zoom ini saya absen juga, ya. Ini juga dianggap sebagai suatu kehadiran meskipun melalui Zoom kita bilang online ini juga ada masuk penilaiannya, ya. Jadi kuliah di kelas juga, ya.
Jadi itu juga ada nanti masuk bagian saudara ada mengerjakan kuis satu dan kuis 2. Ada ikut UTS sama ikut UAS. Saya cuma mau bilang, UTS itu kalau saudara nggak ikut, itu poinnya 40%. Sorry, UTS itu 30%, maaf. UTS itu poinnya 30%. Sedangkan ujian akhir semester itu poinnya 40%. Ya, kalau itu menurut aturan dari Pancabudinya. Ya, pokoknya tugas kuis UTS UAS itu ya, saudara usahakan untuk ikut. Salah satu poin nggak ada, nilai saudara berkurang. Ya, makanya saya buat itu minimal 10 kali kehadiran. Kurang dari 10 kali kehadiran, ya otomatis mohon maaf, saudara nggak lulus mata kuliah saya. Ya. Oke, selain itu, ini juga mengenai bahan ajar ya. Saya mohon maaf baru selesai buat bahan ajarnya, karena kan ini bertahap nih buat bahan ajar. Dan saya belum pernah ngajar mata kuliah ini, jadi mohon maaf ya. Jadi ini suatu ilmu baru juga bagi saya yang sudah saya pelajari, tapi saya belum pernah dapat mata kuliah ini, karena spesifikasi saya kan di bisnis. Di semester ini itu saya ngajar hak kekayaan intelektual dan hukum perdata. Jadi inilah baru pertama sekali saya ngajar mata kuliah ini, ya, legal memorandum dan eksaminasi kita bilang, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi mengenai busana ya juga ya, mengenai busana juga mana? Sebentar ya, agak ini. Hmm, Ntar ya, stop share dulu ya. Terpause deh, maaf maaf. Share-nya terpause, maaf. Saya tadi salah tekan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi mengenai masalah kuliah, mengenai masalah busana mahasiswa pada saat kuliah dan juga pada saat di Zoom itu juga sudah saya sharekan di grup ya. Jadi maksud saya karena kita kuliahnya pertama di Zoom ya, itu rencananya nanti mengenai busana dan lain-lain nanti akan lebih jelas saya terangkan pada saat di pertemuan yang kedua. Saya cuma tekankan saudara kalau kuliah jangan lupa mandi, kuliah pagi. Jadi saya lebih senang lihat mahasiswa itu dia lah kok baru masuk lagi si Andre nih. Maaf ya. Saya lebih senang tuh mahasiswa kalau kuliah sama saya tuh dia wajahnya segar. Jangan dandannya asal-asalan. Saudara nggak rapi nilai saudara saya kurangi loh. Kerapian saudara itu menentukan nilai akhir saudara. Makanya saya suruh kadang mahasiswa itu kalau di Zoom itu sisir rambut. Pikir mau orang ini bercanda padahal saya serius. Jadi kerapian itu juga menentukan saya ya pribadi nggak tahu saya kalau dosen yang lain mungkin nggak peduli kok saya peduli kali ya kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini visi dan misi ya tadi. Oke, jadi ini adalah rincian topik yang akan kita bahas ya. Jadi kalau yang pertama itu ya definisi dan tujuan legal opini dan legal audit. Jadi untuk mata kuliah ini juga nanti kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan legal opini dan legal audit. Kita bilang jadi perbedaannya ya. Kenapa penting kita mempelajari legal audit di dalam organisasi ya? Jadi peran dan tanggung jawab profesional dalam memberikan opini hukum itu seperti apa? Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu jenis peraturan perundang-undangan, proses pemeriksaan peraturan berdasarkan hierarki hukum, analisis dampak peraturan terhadap suatu kasus ya. Saya cuma mau bilang setelah saya mempelajari materinya, ini mata kuliahnya berat isiannya. Ya, namanya juga mata kuliah lanjutan kita bilang ya. Kami kan berharap saudara sebenarnya eh, kalau kita bilangnya luaran dari mahasiswa prodi ilmu hukum itu, dia akan menjadi profesional di bidangnya. Seperti saudara itu bisa menjadi, kita bilang pengacara setelah lulus dari S1, bisa menjadi jaksa, bisa menjadi hakim, kita bilang ya. Habis itu mungkin aparat penegak hukum. Saudara bisa buat peraturan perundang-undangan. Jadi luaran dari mahasiswa Fakultas Hukum itu kita bisa menjadi profesional di bidangnya. Bu, kalau misalnya saya bekerja di perusahaan, nggak apa-apa. Kita bilang,
Nanti kalau saudara kerja di perusahaan, buat tugas akhir ya penelitian bisa di perusahaan saudara. Saudara kan bisa membuat analisis hukum. Saudara kan bisa menjadi konsultan hukum. Itu kan salah satu luaran dari saudara menjadi sarjana hukum itu. Kita bilang, ya. Jadi materi kita ya pada dasarnya saudara sebagai mahasiswa hukum yang belum tamat, kita bilang, jika ada suatu peristiwa hukum, saudara juga bisa memberikan analisis hukumnya ya sesuai dengan kemampuan saudara. Kalau misalnya salah ya namanya juga wajar, kita bilang. Ya, jadi kalau di hukum itu kan ada namanya pendapat para ahli hukum, ya. Itu kan kita sebut istilahnya doktrin. Dia merupakan sumber hukum, kita bilang. Jadi pendapat hukum jika terjadi suatu peristiwa hukum, ya, peristiwa pidana dan lain sebagainya, pendapat dari para ahli hukum itu kan tidak ada yang sama, kita bilang. Ya itu wajar, namanya juga pendapat. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu peristiwa hukum di kelas saya tanya ke saudara, bagaimana pendapat saudara tentang peristiwa misalnya eh, mantan Menteri Agama yang baru saja ditangkap, kita bilang yang tersangkut kasus korupsi. Bagaimana pendapat saudara selaku mahasiswa hukum? Pasti nanti pendapatnya nggak ada yang sama. Ada yang menyatakan dia sudah bersalah, ada yang menyatakan karena belum ingkrah putusannya dia dianggap tidak bersalah di mata hukum, kita bilang. Jadi pendapat hukum itu memang pada dasarnya tidak ada yang sama, kita bilang, ya. Oke, jadi nanti ada evaluasi kesesuaian peraturan ya dengan konteks dan tujuan hukum. Habis itu identifikasi peraturan yang mengatur hak pihak yang terlibat dalam kasus, pemeriksaan peraturan. Habis itu peraturan yang mengatur hak-hak pihak yang terkait, prosedur penyelesaian sengketanya, kita bilang ya, prinsip hukum yang berlaku, pengenalan tentang audit hukum dan tujuannya, ya, pengenalan kepatuhan hukum dan evaluasi dokumen hukum, pengetahuan tentang resiko hukum dan dampaknya terhadap keberlanjutan organisasi. Kita bilang ya, bentar loh, sorry. Pengenalan tentang resiko hukum dan dampaknya terhadap keberlanjutan organisasi, jenis-jenis resiko hukum yang dihadapi organisasi, metode identifikasi dan penilaian potensi resiko hukum, ya, strategi mitigasi resiko hukum untuk mendukung keberlanjutan operasional. Saya udah baca, ya ampun ya, berat kali ini memang saya lihat materinya ya untuk mata kuliah semester 6 ini. Oke, kalau di sini kan dibuat tugas per kelompok diselesaikan sebelum di ujian tengah semester. Nanti kita lihat dulu ya seperti apa ya tugas per kelompoknya. Karena kalau saya sebenarnya ini kan yang dibuat oleh koordinator kelas. Kalau bisa sih tugas kelompok saya maunya saudara setelah UTS. Jadi kalau mengenai tugas kelompok itu nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang kedua ya. Kalau tugas individu diselesaikan sebelum ujian akhir semester. Tugas individu itu kuis ya. Kuis satu dan kuis 2 itu tugas individu. Jadi kalau salah satu kuis saudara tidak ikut, dia otomatis ya nilainya setengah. Karena saya kan buatnya kuisnya itu 2 kali. Sebelum UTS dan sebelum ujian akhir semester. Kita bilang. Ya, oke. Jadi ini kan, maaf, kok lari deh jadi. Oke, jadi ini kan kita di sini pertama kan ada cerita tentang masalah hukum. Jadi masalah hukum itu adalah situasi, peristiwa, atau kondisi yang menimbulkan pertanyaan tentang hak, kewajiban, kewenangan, larangan, atau tanggung jawab seseorang atau organisasi. Ya, oke, sebentar ya. Di mana? Di mana? Saya pause dulu ya ininya. Apa? Videonya ya, bentar ya. Rekamannya, saya kan tadi lagi ngerekam ya. Jadi rekamannya saya pause dulu ya. Oh, agak lain ya. Oh, ya, saya mau nanya, ini saudara nggak nampak ini ya? Apa sharingnya nggak nampak ya? Sharing nggak nampak? Udah hilang di layar. Ini apa?
PPT-nya nggak nampak di layar ya? PPT-nya. Masih ada Nampak, Bu, Bu. Nampak, Masih masih Bu. ada nampak? Bu. Oh, masih Kelihatan ada. kok, Bu. Nampak, Bu. Oh, Kelihatan, nampak. Bu. Oh, saya pikir nggak kelihatan. Ntar dulu ya. Eh, ntar lo, maaf ya. Saya pikir nggak nampak. Ntar lo. Oh, ini dia. Di sininya rupanya, maaf ya. Post recording. Oh, saya rupanya pause.